Ketika kita menyebut nama Kristen, sebenarnya kita menyebut ribuan denominasi agama. Ada Kristen Protestan di dalamnya, ada Katolik Roma, ada Katolik Yunani, ada Katolik Rusia, ada Gereja Ortodoks Syria, Gereja Koptik Mesir, Gereja Pentakosta dengan ribuan denominasinya. Kemudian ada gereja karismatik yang super duper banyaknya. Dan mereka semua mengklaim diri mereka adalah Kristen, pengikut Yesus Kristus. Sebenarnya muncul pertanyaan, siapa yang paling berhak mengklaim diri mereka adalah orang Kristen? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan pada mulanya muncul di abad-abad awal itu adalah karena pemberitaan 12 Rasul Yesus. Tentunya mereka membawa berbagai latar belakang budaya masing-masing. Kekristenan yang diberitakannya itu walaupun bersumber dari satu pengajaran Yesus Kristus, tetapi mereka punya latar belakang masing-masing, latar belakang budaya, adat istiadat yang mereka bawa masing-masing di dalam misi penginjilannya. Nah, latar belakang budaya, adat istiadat, dan gaya mereka dalam mengajarkan ini kemudian akan melahirkan satu denominasi, akan melahirkan pengajaran-pengajaran yang sedikit banyak berbeda dalam kekristenan. Thomas membawa gereja seperti ini, Petrus membawa gereja seperti ini, Matius membawa gereja seperti ini, Andreas, Yakobus, Nathanael, dan yang lain-lainnya. Mereka membawa masing-masing aliran yang semuanya sebenarnya hanya berbeda dalam gaya pengajarannya. Tetapi sumber pengajarannya memang hanya satu, Injil, yang menceritakan pengajaran Kristus Yesus. Lalu apakah mereka semua benar? Ya. Kekristenan berkembang dalam adat istiadat setempat. Pengajaran Kristen membuka diri untuk berasimilasi, untuk saling melengkapi dengan budaya-budaya daerah di mana mereka berkembang. Kekristenan tidak menghancurkan budaya di mana mereka berkembang. Seharusnya kekristenan tidak boleh menekan budaya di mana mereka bertumbuh. Tetapi harusnya kekristenan mampu membawa budaya-budaya setempat semakin dekat kepada jalan keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus. Lalu di antara sekian ribu denominasi mungkin, manakah yang benar? Mereka semua benar. Tidak ada yang salah. Satu kunci di dalam kekristenan adalah ketika mereka mengakui pengakuan iman rasuli, mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mengakui Trinitas adalah 3 pribadi dalam satu hakikat. Berarti mereka adalah gereja yang benar. Pengakuan iman ini mutlak. Pengakuan Tritunggal Trinitas Ilahi ini mutlak. Ketika mereka yang mengaku sebagai gereja Kristen tetapi tidak mengakui Trinitas sebagai 3 pribadi dalam satu hakikat, sebenarnya mereka sudah kehilangan iman Kristen mereka. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin akhir-akhir ini kita banyak mendengar pengajaran-pengajaran yang mempertanyakan Trinitas, mempertanyakan Tritunggal Ilahi. Tetapi saya tekankan bahwa kekristenan yang sejati itu adalah kekristenan yang mengajarkan iman Tritunggal, yang mengimani Tritunggal Ilahi, Tritunggal Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat. Nah, ketika kita belajar tentang kekristenan,
ada banyak hal yang harus kita mengerti. Banyak merek Kristen, tetapi sebenarnya mereka satu tubuh Kristus. Ketika tubuh itu, yang disebut tubuh yang mana? Apakah kepala? Apakah kaki? Tangan? Badan? Atau organ-organ tubuh yang lain? Lah, yang disebut tubuh adalah satu kesatuan. Yang disebut tubuh itu adalah satu kesatuan dari kepala, ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, ketika ada gereja berbagai macam merek gereja yang bermunculan, sebenarnya mereka melambangkan tubuh Kristus. Ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kaki, ada yang berfungsi sebagai jari-jari, ada yang berfungsi sebagai organ tubuh. Dan mereka semua saling melengkapi. Mereka semua mempunyai tugas masing-masing. Tidak boleh satu sama yang lain saling merasa lebih benar dibanding yang lain. Tidak boleh satu sama lain saling menjatuhkan yang lainnya. Karena kita semua adalah tubuh Kristus. Kristus sebagai kepalanya. Kita adalah badannya. Kita punya tugas masing-masing. Ada gereja yang unggul dalam pengajaran, ada gereja yang unggul dalam praise and worship, ada gereja yang unggul dalam liturgi. Kita tidak mungkin menyatukan semuanya dalam satu denominasi. Kita, yang dapat kita lakukan adalah saling menghormati satu dengan yang lainnya. Yang dapat kita lakukan adalah saling menghargai antara satu gereja dengan yang lainnya. Semua benar. Sekali lagi, semua gereja benar selama mereka mengajarkan kebenaran kepada jemaat dan mereka mengakui Trinitas Ilahi. Mereka mengakui Allah Tritunggal. Mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Salah itu, sesat itu bisa didefinisikan ketika mereka tidak mengakui Allah Tritunggal. Ketika mereka membagi-bagi Allah Tritunggal menurut tingkat kuasanya, tingkat kemahakuasaannya, tingkat kepribadiannya. Itu yang tidak bisa disebut sebagai gereja yang sejati. Salah jika mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu mereka bisa disebut keluar dari gereja. Selama dia mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selama dia mengakui Allah Tritunggal, dia mengakui Tritunggal sejati, Tritunggal Ilahi, Trinitas Ilahi, dia bisa disebut gereja yang benar. Masalah pengajaran liturgi, masalah liturgi yang seperti apa itu hanya perkembangan dari pengajaran gereja. Tidak menyebabkan gereja itu menjadi sesat atau kehilangan keselamatan. Ada yang ibadah pakai musik lengkap, ada yang ibadah cukup pakai organ, cukup pakai piano, ada yang ibadah dengan musik menghentak, ada yang ibadah dengan suasana tenang, ada yang ibadah dengan pakai gamelan. Semua benar di mata Tuhan. Itu hanya cara, tata cara, adat istiadat, liturgi mereka untuk berbuat bakti kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan yang satu benar, yang satu lebih benar, yang satu paling benar. Kita juga tidak bisa mengatakan yang itu salah, kamu yang paling salah, dan kamu yang paling sangat salah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kekristenan harusnya bekerja sama apapun merek gerejanya, apapun liturgi ibadahnya, bagaimanapun jenis ibadah perbuatan bakti yang mereka lakukan kepada Tuhan. Ini yang harus ditekankan kepada jemaat. Jangan sampai kita mengajarkan bahwa pengajaran kita yang paling benar. Jangan. Karena semua benar di mata Tuhan selama mereka beriman kepada Yesus Kristus. Itu saja. Sebenarnya simpel jadi orang Kristen itu. Yang bikin ribet adalah kita sendiri. Yang bikin susah adalah kita sendiri sebagai jemaat gereja yang merasa diri pengajaran yang kita terima, pengajaran yang kita ajarkan adalah yang paling benar.
Tuhan tidak pernah meributkan itu semua. Tuhan tidak pernah menyuruh kita saling merasa diri benar lebih dari saudara yang lain. Kita ini satu tubuh. Kita ini satu tubuh Kristus dengan berbagai macam karunia-Nya, dengan berbagai macam anugerah-Nya. Maka bekerjasamalah, berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan kepada sesamamu yang satu iman, bahkan kepada saudara-saudaramu yang berbeda iman. Karena apa? Itu yang dikehendaki Tuhan, supaya kita saat kita hidup di dunia. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Mengapa alasan mengapa Tuhan sampai menciptakan kita di dunia adalah supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Kita ini garam dan terang dunia, saksi Kristus yang terbuka. Maka segala sesuatu yang kita lakukan harusnya menjadi berkat bagi orang lain. Menunjukkan bahwa kita, saudara seiman, mampu bekerja sama untuk berbuat kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau sesama orang Kristen saja saling gontok-gontokan, saling merasa diri paling benar, sesama orang Kristen saling mengklaim diri mereka paling hebat, lebih hebat dibandingkan jemaat yang lain, bukankah itu sebenarnya mendukakan Roh Kudus? Bukankah itu sebenarnya membuat kita menjauh dari definisi tubuh Kristus? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Kita rendah hati, kita merasa bahwa kita semua adalah satu tubuh Kristus. Setiap tubuh Kristus punya karunia masing-masing, punya karunia sendiri-sendiri yang semua itu adalah hasil dari anugerah Allah Bapa, hasil dari anugerah Tuhan pencipta kita, hasil dari bimbingan Roh Kudus. Tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Di Indonesia, di negara yang penuh dengan adat istiadat, setiap daerah yang berbeda-beda, suku yang demikian banyaknya, bahasa yang sedemikian banyaknya, pulau-pulau yang ribuan, puluhan ribu. Tentunya perkembangan kekristenan juga harus disesuaikan dengan adat istiadat di mana mereka berada. Penginjilan harus disesuaikan dengan kondisi di mana daerah tersebut akan dimasuki Injil. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghancurkan adat istiadat Yahudi. Tidak. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa adat istiadat Yahudi ini menuju kesempurnaannya sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Yesus ingin, walaupun dalam adat istiadat Yahudi, mereka bisa mengenal Allah yang sejati. Dan ketika kita sebagai orang-orang yang sebenarnya tidak layak diselamatkan, dicangkokkan ke dalam keselamatan itu, kita juga harus bisa menerima pengajaran Yesus, bahwa apa yang menjadi adat istiadat kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Bukannya kita menghilangkan adat istiadat kita, tetapi kita menyempurnakan adat istiadat kita supaya semakin dekat, lebih mendekat lagi di dalam kesempurnaan yang dikehendaki oleh Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya tidak akan perpanjang. Di perjalanan hidup Bapak Ibu, di masa depan kiranya Tuhan tetap berkarya, membimbing kita menuju semakin sempurna seturut dengan kehendak Kristus. Kita adalah umat-umat yang diselamatkan. Materai surgawi itu sudah ada di dalam diri kita. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita semakin turut sempurna dengan Tuhan. Saling membangun satu dengan yang lainnya. Ketika kita sudah bersatu antara tubuh Kristus, kita juga untuk berusaha bersama-sama membangun masyarakat di sekitar kita. Itulah fungsi kita ada di dunia. Garam dan terang dunia. Surat Kristus yang terbuka. Kiranya Allah, pencipta semesta alam, menguatkan kita, memberikan kita berkat, damai, sejahtera dalam menjalani hidup sampai kesudahan zaman. Amin firman Tuhan.